Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianti, mahasiswa Teknik Sipil 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 336210006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kinetika kimia, mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Fajri Ihsan SSI MSI. Materi yang akan dibahas yaitu kinetika kimia dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian laju reaksi. Selanjutnya yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang ketiga ada sifat reaktan. Yang keempat ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Masuk ke poin pertama, yaitu pengertian laju reaksi. Laju reaksi kimia. Secara matematis, laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Nah, yang namanya perubahan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka, persamaan dari materi ini adalah sebagai berikut. A plus B menuju C plus D, yaitu A plus B itu reaktan dan C plus D itu produk, yaitu dapat dirumuskan V sama dengan delta N dibagi delta T, di mana V adalah laju reaksi, delta N adalah perubahan mol, dan delta T adalah perubahan waktu. Secara logika, pada saat bereaksi, zat reaktan pasti makin berkurang dan zat produk pasti bertambah. Oleh karena itu, dapat diartikan secara sederhana yaitu reaktan adalah laju reaksi, berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Produk laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Selanjutnya, masuk ke poin kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi ada 4, yaitu yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan tumbukan, yang ketiga katalisator, dan yang terakhir adalah suhu. Yang namanya konsentrasi dalam kimia pasti berkaitan dengan kepekatan dan juga partikel yang ada, di mana semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak partikel. Kemungkinan terjadinya tumbukan itu lebih besar, sehingga kemungkinan reaksi lebih banyak juga, sehingga kecepatan atau laju reaksi juga akan lebih banyak. Begitupun juga dengan luas permukaan tumbukan. Semakin banyak area yang dimiliki untuk melakukan tumbukan, maka tumbukan akan terjadi juga semakin banyak, sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Katalis atau katalisator merupakan zat yang ditambahkan dapat mempercepat laju suatu reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivitas atau EA, sehingga semakin kecil energi aktivasi atau EA-nya, reaksi lebih mudah terjadi. Selain itu, sifat katalis itu bereaksi atau terlibat dalam reaksi, namun pada akhir reaksi dia akan terbentuk kembali, sehingga seakan-akan tidak ikut bereaksi. Yang terakhir itu suhu. Pasti yang ini bisa tebak kayak bahwa semakin besar suhunya maka gerak partikelnya akan semakin besar, sehingga energi kinetik juga semakin besar, sehingga reaksinya akan berjalan lebih cepat. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan laju reaksi dalam suatu reaksi dapat diketahui dari konsentrasi, luas permukaan tumbukan, katalis atau katalisator, dan suhu. Selanjutnya, poin ketiga ada sifat reaktan, yaitu fosfor putih akan menyala jika terpapar oksigen, sedangkan altropresnya fosfor merah tidak menyala jika terpapar oksigen. Poin keempat yaitu ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Hukum laju reaksi atau the Red Law menunjukkan kolerasi atau laju reaksi.
V terhadap konstanta laju reaksi K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau orde reaksi. A plus B menuju C plus D. Ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu konstan, laju reaksi perubahan atau yang disebut dengan hukum laju untuk reaksi. Untuk menggambarkan bagaimana tingkat tergantungan pada konsentrasi, hukum laju ini secara eksperimental disimpulkan untuk setiap reaksi dari studi tentang bagaimana lajunya bervariasi dengan konsentrasi. Adapun hukum lajunya yaitu laju sama dengan K konsentrasi A X dengan konsentrasi BY. Adapun keterangannya sebagai berikut. K sebagai konstanta laju reaksi, konsentrasi zat, X dan Y sebagai adalah orde reaksi zat, dan X plus Y adalah orde reaksi total. K, X, Y tidak ditentukan oleh koefisien. Poin terakhir yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi terbentuk dari hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi dihasilkan dari pengukuran laju reaksi berbagai eksperimen yang menunjukkan fungsi konsentrasi zat-zat reaksinya. Hukum laju reaksi dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Persamaan laju reaksi. V sama dengan K konsentrasi A, M konsentrasi B, N. Dengan keterangan V adalah laju reaksi, K adalah ketetapan laju reaksi, dan Mn adalah orde reaksi, bilangan pangkat yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi A, B terhadap laju reaksi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya di sini masih belajar, jadi mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian isi materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.